Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa Hidup Sehat. Kembali lagi bersama saya Dr. Tikasya dan juga rekan saya Dr. Ekles. Halo Dr. Ekles, sehat? Sehat dong. Oke dok, tadi kita sudah sempat lihat satu cuplikan tentang beberapa rumah sakit tertua di Indonesia. Wow. Dan bukan hanya tentang umurnya, tapi rumah sakit tersebut pastinya merupakan rumah sakit pionir dan juga rujukan dari berbagai kasus kesehatan di Indonesia. Jadi mempunyai sejarah yang luar biasa Pasti di luar kesehatan, dunia kesehatan Indonesia. Betul Tapi Dr. sekali. Tika, saat ini kita bukan membahas itu, Oke. kita masih membahas euforia pasca Lebaran. Oh, nah, Jadi kan Lebaran kemarin, Dr. Tika juga ya ngumpul-ngumpul bareng keluarga, silaturahmi, makan-makan yang enak-enak. Betul Tapi sekali. yang harus kita ingatkan adalah pasca Lebaran ada penyakit-penyakit yang bisa timbul ternyata. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita sudah kedatangan expertnya akan membahas hal itu adalah Profesor Dr. Ari, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Wow. Halo dokter. Minal aidin, Dok. Terima kasih. Tapi Mohon maaf sebelum lahir kita batin. bahas tentang berbagai penyakit tersebut, kita lihat dulu tayangan yang satu ini. Ya. Oke. Lebaran bukan hanya identik dengan bermaaf-maafan serta silaturahmi. Lebaran tak lepas dari berbagai makanan lezat seperti opor ayam, rendang, sambal goreng ati, serta ketupat dan kue-kue kering. Nah, saat Lebaran biasanya kita abai nih sama asupan yang kita makan. Semua makanan pasti mau kita makan. Apalagi kalau saat disuguhkan saat bertamu. Kalau tak makan, rasanya tak menghormati yang punya rumah, iya kan? Makanan khas Lebaran tak jauh dari yang mengandung lemak karena semua mengandung santan. Selain santan, sudah pasti makanan tersebut mengandung garam serta gula yang tinggi. Nah, jika terlalu banyak makan makanan khas Lebaran ini, gangguan kesehatan bisa saja muncul. Apalagi kalian yang sudah memiliki penyakit bawaan seperti kolesterol tinggi dan gula darah tinggi. Pastinya harus hati-hati saat mengkonsumsi makanan khas Lebaran tersebut. Nah, apa saja ya penyakit yang wajib kita waspadai pasca Lebaran? Bagaimana cara screening pribadi di rumah? Nah, baiknya apa yang harus dilakukan jika kita terserang penyakit pasca Lebaran? Simak jawabannya di Hidup Sehat hari ini. Nah, itu tadi beberapa makanan yang khas muncul pada saat Lebaran, tapi juga beresiko menimbulkan beberapa macam penyakit lagi nih. Nah, untuk Profesor nih, tadi kita sudah lihat beberapa cuplikannya, ada beberapa macam makanan yang mungkin beresiko menimbulkan penyakit-penyakit baru. Biasanya apa aja sih, Prof? Penyakit-penyakit yang biasanya muncul ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan Lebaran ini nih. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, punten ya, Prof. Ya, kita siap. ada fakta atau mitosnya. Oke. Mungkin untuk fakta atau mitos yang pertama. Ya. Oke. Kurang konsumsi serat pada saat Lebaran dapat mengakibatkan sulit buang air besar dan juga dapat memicu timbulnya penyakit hemoroid atau wasir. Ya. Bagaimana, Prof? Itu atau fakta. mitos? Fakta. Betul. Jadi jadi begini, kan tadi kita bisa lihat gambarnya tuh ya. Saya nggak tahu itu di mana tuh ya, tapi paling tidak memang cenderung makanan Lebaran kita itu ya seperti itu ya, makanan-makanan yang berlemak tinggi ya, kemudian juga gulai-gulai, santan-santan, dan kadang-kadang karena kita asik dengan makanan-makanan seperti itu, kita lupa seratnya tadi tuh. betul. Jadi, nah ya, jadi lupa serat nih, ya kan? Betul. Biasanya karena gini, kalau kita udah makan-makan yang berlemak itu biasanya udah cepat kenyang gitu. Jadi boro-boro kita mau mencicipi pepaya misalnya, ya kan? Kalau misalnya melon misalnya atau mangga, ya. Tip and tricksnya ya mau nggak mau kita paksain tuh misalnya ngejus sendiri gitu loh, ya kan, kita buat jus kayak mangga di jus misalnya, tambah lagi jeruk peres manis, udah dikonsumsi, paling nggak kita ada tambahan serat di situ. Dengan tambahan serat seperti itu buang air besar kita menjadi lancar. Kalau buang air besar kita menjadi lancar, itu salah satu upaya kita mencegah kita dari hemoroid gitu loh. Jadi ini kuncinya tadi itu buat masyarakat yang saat ini masih punya cadangan makanan Lebaran, stok makanan Lebaran, ingat kita harus tetap mengkonsumsi buah-buahan. Ya, kalaupun mau misalnya konsumsi, tambahin deh makanan sayur-sayurannya gitu loh. Kalau perlu variasi nih, ada lemaknya, ada gado-gadonya kayak gitu misalnya. Kalau orang Sunda kan ada kredoknya misalnya kan gitu. Jadi paling tidak ada
serat di dalam makanan-makanan kita Iya, itu. jadi gitu. tetap enak tapi tetap sehat juga ya Prof ya. Betul, betul. Oke. Ya, baik dok, menarik banget. Nah, Lebaran ini kan identik dengan makan makanan, Ya, betul. santan-santan, dan Ya. ada satu lagi Ya. yang manis-manis. Ya, Betul. 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 Nah, katanya kalau kita makan yang manis-manis bisa meningkatkan gula darah. Bisa meningkat, dokter? Ya, jadi begini. Ini biasanya nih kalau udah hari-hari ini kan udah masuki beberapa hari setelah Lebaran, IGD itu udah mulai rame nih. Rame salah satunya adalah pasien-pasien yang kadar gula darah itu meningkat. Jadi sejatinya tuh dia memang pasien-pasien kencing manis, ya kan? Kemudian tadi ini lepas tadi kan, dia udah berpuasa, udah alhamdulillah, udah terkontrol gula darahnya dengan baik ketika puasa Ramadan, dan dalam beberapa hari ini udah makanannya manis-manis, dendam, Dok, ya? betul. Kue-kue manis, camilan-camilan, akhirnya apa? Gula darahnya melonjak tinggi. Nah, itu gula dia. darah melonjak tinggi, akhirnya macam-macam. Kalau kebetulan dia punya luka, lukanya menjadi tidak sembuh. Dan kemudian gula darah tinggi pun juga membuat pasien tersebut bisa aja fatal sampai tidak sadarkan diri, misalnya begitu. Jadi ini memang harus diperhatikan. Kalau kita, apalagi yang punya menderita kencing manis, ya mesti kita kontrol nih, jaga nih makannya. Dan kadang-kadang juga lupa minum obatnya gitu loh. Nah, itu dia tuh. Itu yang akhirnya membuat gula darah kita menjadi tidak terkontrol gitu. Jadi waspada ya. Itu dia. Ya. Jadi benar-benar harus kita waspadai, Ya. apalagi pada para pemirsa memang sudah punya underlying disease, sudah punya Ya. penyakit-penyakit yang menyertainya. Ya, benar. Oke. Benar banget, dok. Nah, banyak sekali nih fakta atau mitos yang masih Ya. beredar di masyarakat nih, Prof. Ya. Kita mau memastikan. Ya, siap. Tapi sebelumnya, untuk melanjutkan fakta atau mitos yang lain, kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Ya.